Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kembali lagi sekarang dalam pembelajaran PAI. Kita sudah masuk bab yang keempat, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai mempelajarinya, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan tentang Rasul-Rasul Allah, kemudian juga dapat menyebutkan nama-nama Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan bagaimana cara kita mengimani Rasul-Rasul Allah. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan macam-macam Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Kemudian kalian dapat membedakan mana yang Nabi dan mana yang dimaksud dengan Rasul. Dan yang terakhir, tentu kalian dapat menerapkan pemahaman makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke materi agar waktu kita tidak menjadi begitu panjang. Oke, yang pertama, kalian tentu sebelum belajar Bapak minta sudah menyiapkan bukunya ya, yaitu kalau kalian buka bukunya ada di halaman 31. Kemudian penjelasan saat ini ada di halaman 31. Oke, kita mulai. Apa sih yang kalian ketahui tentang Rasul-Rasul Allah? Apa itu yang dimaksud dengan Rasul Allah? Bahwasanya Rasul Allah adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Ini ya, Rasul Allah adalah manusia yang diutus, yang diperintahkan oleh Allah ke dunia, ke muka bumi. Tujuannya itu menyampaikan wahyu untuk umatnya. Jadi yang namanya Rasul dipilih oleh Allah, diberikan wahyu, dan wahyunya disampaikan kepada para kaumnya. Ya, apa sih dasarnya? Dasarnya itu firman Allah, surah Al-Hajj ayat 75 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Yang artinya Allahu yastafi, Allah memilih minal malaikati rusula, daripada malaikat rusula, wa minan nas, dan juga daripada manusia menjadi rusula. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ya, jadi dasar pengertian Rasulullah itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 75. Jadi orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang telah ditunjuk oleh Allah untuk membawa risalah kepada umatnya, itu dinamai Rasul. Ya. Jadi Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah, kemudian diberikan wahyu, dan wahyunya itu disampaikan kepada kaumnya. Lalu apa sih tugas-tugas Rasul? Yang pertama, tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya dan mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ya, jadi tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah dan mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya yaitu surah Al-Maidah ayat 67 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ya, itu dasar dari surah Al-Maidah yang artinya wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau daripada gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum atau orang-orang yang kafir. Tugas yang pertama, menyampaikan ajaran dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Tugas yang kedua yaitu memberikan petunjuk kepada umatnya agar dapat memperoleh rahmat hingga bisa hidup sejahtera baik di dunia dan di akhirat. Jadi yang kedua tugasnya adalah memberikan petunjuk kepada umatnya. Tujuannya apa memberikan petunjuk? Agar dapat memperoleh rahmat Allah sehingga hidupnya sejahtera baik di dunia dan di akhirat. Dasarnya yaitu apa? Surah Al-Imran Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Teladan yang baik bagi umatnya. Dasarnya apa? Surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wal yawmal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu untuk menyempurnakan akhlak kaumnya. Dasarnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang bunyinya innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada 4 tugas Rasul. Pertama, menyampaikan ajaran dan mengajak kepada kaumnya untuk selalu beriman kepada Allah. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada umatnya agar dapat memperoleh rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai suri tauladan yang baik. Dan yang keempat, untuk menyempurnakan akhlak kaumnya. Jadi 4 ya yang perlu kalian ingat, tugas-tugas daripada Rasul-Rasul Allah. Lalu beriman kepada Rasulullah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Oke, yang pertama kan beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah? Ada 3M caranya nak. Ingat ya, 3M. Pertama, menaati dan menjalankan segala ajaran Rasulullah. Yang pertama, menaati dan menjalankan segala ajaran Rasulullah. Kemudian yang kedua, meneladani perilaku. Ya, meneladani perilaku. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala larangan Rasulullah. Jadi 3 caranya. Cara dalam beriman kepada Rasulullah: pertama, menaati dan menjalankan. Kemudian yang kedua, meneladani perilakunya. Dan yang ketiga, menjauhi segala larangannya. Bapak ulang lagi. Pertama, mentaati dan menjalankan ajaran Rasulullah. Kedua, meneladani perilakunya. Ketiga, menjauhi segala larangannya. Jadi menaati, menjalankan, meneladani perilaku, dan menjauhi larangannya. Itu ada 3 caranya yang perlu kalian ingat dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Lalu apa yang kalian ketahui tentang Rasulullah? Sebelum kita lanjut, ternyata di samping Rasul, kalian juga pasti sering mendengar kata Nabi. Ya, sering mendengar kata Nabi. Lalu siapa itu Nabi? Oke,
kita akan memperjelaskan juga bahwa yang dimaksud nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, namun wahyunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mendapat wahyu dan wahyunya harus disampaikan kepada umatnya, kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah tapi wahyunya untuk dirinya sendiri. Itu yang bedanya antara Nabi dengan Rasul ya. Jadi kalau Rasul wahyunya untuk umatnya, kalau Nabi wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Ada berapa jumlahnya? Jumlah yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui seluruhnya. Karena sebenarnya nama Nabi dan Rasul itu ada banyak lebih dari 100-an. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 nama Rasul. Oke, kita dengarkan lagunya. Ya, paling ini sudah cukup sering kalian dengar. 25 nama nama Nabi dan Rasul. Ini kalau bisa harus hafal ya. Oke, kita akan coba nyanyikan nama-nama Nabi yang 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ya, seperti itu kurang lebih lagunya. Kita langsung lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas ternyata dari seluruh nabi yang 25 sampai nabi dan rasul yang 25 itu ada 5 nabi yang mendapat gelar disebut dengan gelarnya ulul azmi. Oke, sebelum kita sebutkan 5 nabi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih ini maksud dengan ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar, ya, gelar atau bahasanya yang lain sesuatu pemberian khusus, istilah khusus atau gelar khusus yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam berdakwah menyampaikan ajaran Allah. Jadi ada dari 25 nabi ini 5 nabi yang begitu sangat sabar, begitu sangat tabah, begitu ulet, begitu gigih, begitu benar-benar sangat besar perjuangannya dalam berdakwah menyampaikan Allah. Maka nabi dan rasul tersebut diberikan gelar, diberikan julukan, yaitu disebut dengan julukannya ulul azmi. Jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita ulang, ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi ada 5 nabi yang mendapat gelar atau julukan yaitu ulul azmi. Apa yang kalian ketahui tentang mukjizat dari seluruh nabi dan rasul, baik yang mendapat gelar ulul azmi ataupun tidak, itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa sih yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah keistimewaan, kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, jadi kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada para rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Tujuannya apa Allah memberikan mukjizat kepada para rasul? Tujuannya adalah agar para umatnya itu percaya bahwa orang tersebut adalah rasul yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق. وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. وشوقي قد مزجت به رجائي، على خوف فمن خوفي مذاقي. ومن عرف المحبة عن يقين، حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان باقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit kisah singkat ujian yang diterima oleh para rasul ulul azmi. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Nuh mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya menghadapi kaumnya yang bernama Bani Rasib. Bani Rasib ini adalah suatu kaum yang begitu sangat ingkar kepada Allah. Bahkan sampai anak-anaknya Nabi Nuh pun juga ada yang ingkar dan tidak meyakini, tidak percaya kepada Allah. Hingga akhirnya Allah menurunkan banjir bandang yang sangat besar kepada kaumnya Nabi Nuh yang bernama Bani Rasib. Kemudian
As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing Ini bukan Nabi Musa ya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan hanya 11 orang saja yang mau mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian cerita singkat tentang Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat menentang kebiasaan para penyembah berhala dan tidak pernah menyerah dalam berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya. Bahkan sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup ya. Dan di antara rintangan ujian yang Nabi Ibrahim berikan juga adalah yaitu ketika sudah begitu lama Nabi Ibrahim mengharap-harapkan mendapatkan keturunan, namun di saat Allah sudah memberikan anak, Allah hadiahkan anak yang bernama Ismail, namun Allah meminta anak tersebut dengan cara menyembelih anaknya. Sampai syaitan terus mengganggu Nabi Ibrahim, mengganggu Nabi Ismail, mengganggu ibundanya agar jangan sampai menyembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tetap gigih untuk menyembelihkan Ismail buat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ya, Ismail tidak disembelih karena Allah menghadiahkan seekor kambing kibas yang sangat besar menggantikan Nabi Ismail saat penyembelihan itu terjadi. Jadi Nabi Ismail selamat dan Allah berikan bukan hanya Ismail, anaknya yang lain itu bernama Ishak alaihissalam. Kemudian, nah ini baru Nabi Musa ya. Nabi Musa mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahannya. Kalau tadi Nabi Nuh Bani Rasib, kalau Nabi Musa, ini bukan ujian Nabi Nuh ya, tapi ujian Nabi Musa, mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketabahannya menghadapi kaum Bani Israil yang terkenal suka membangkang terhadap aturan-aturan yang Allah berikan. Tuh Nabi Musa ya, dia mendapatkan gelar karena menghadapi kaumnya yang begitu sangat membangkang, yaitu siapa? Bani Israel. Dan ujian yang kedua yaitu dihadapkannya dengan seorang raja yang sangat kejam, yang mengaku-ngaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Itu ya, ini jadi sepenggal kisah Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Apa sih ujian yang diterima oleh Nabi Isa? Nabi Isa mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahannya menghadapi kaum Bani Israil yang sangat ingkar kepada Allah, sama seperti Nabi Musa melanjutkan risalahnya Nabi Musa ya. Jadi kalau Nabi Nuh itu menghadapi kaum yang bernama Bani Rasib, kalau Nabi Musa dan Nabi Isa menghadapi kaum yang bernama Bani Israil. Nah, kesabarannya menghadapi umatnya yang tidak terima banyak orang yang beriman dari kalangan fakir dan miskin, sampai akhirnya mereka nih kaumnya hendak membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam, tapi semua itu nggak berhasil. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagaimana dengan Nabi Muhammad yang kelima? Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana kita telah ketahui, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketabahannya menghadapi kaum kafir Quraisy yang begitu sangat memusuhi dan sangat membenci umat Islam. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Nabi Muhammad selalu dicari-cari untuk apa? Untuk dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap rasul yang memiliki keuletan dan ketabahan juga mendapatkan mukjizat ya dari Allah sebagai bekal berdakwah. Ingat, mukjizat adalah keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada rasul-rasulnya yang tidak dapat ditiru oleh siapa pun. Pertama, mukjizat Nabi Nuh yaitu dapat membuat perahu
yang amat sangat besar yang dapat memuat begitu banyak orang-orang yang beriman dan hewan-hewan, sehingga Nabi Nuh beserta kaumnya yang taat dan hewan-hewan tidak tenggelam dalam banjir bandang yang sangat besar. Ini banjir ini hampir menutup sebagian bumi. Jadi banjir bandang yang begitu sangat besar. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu diantaranya ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, ternyata Allah selamatkan. Nabi Ibrahim tidak hangus, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, bahkan apinya itu berubah menjadi dingin. Bardau wassalaman ala Ibrahim. Itu ya. Kemudian mukjizat Nabi Musa adalah diberi tongkat yang bisa merubah menjadi ular dan memakan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kemudian juga dapat membelah Laut Merah menjadi jalan sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat selamat dari kejaran Raja Fir'aun beserta pengikutnya. Kemudian mukjizat Nabi Isa, pertama dapat membuat burung yang hidup dari tanah, atau simpelnya membuat burung dari tanah. Kemudian yang kedua dapat menghidupkan orang yang mati. Kemudian selanjutnya dapat menyembuhkan penyakit bawaan. Jadi kalau ada orang punya penyakit, sama Nabi Isa dapat disembuhkan penyakitnya. Dan dapat menurunkan hidangan langsung dari langit. Dan semuanya itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk mukjizat ya. Jadi kalau Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari tanah, dapat menghidupkan orang yang mati, dapat menyembuhkan orang yang sakit, dan dapat menurunkan hidangan yang langsung diberikan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad adalah dapat mengeluarkan air dari celah-celah jari-jari tangannya, kemudian dapat membelah bulan sehingga tampak menjadi dua. Kemudian mukjizat yang paling terbesarnya tentu adalah kitab suci Al-Qur'an, kitab yang sangat paling lengkap dan asli, terjaga hingga sepanjang zaman. Ini Al-Quran yang kita miliki, itu adalah mukjizat yang sampai sekarang, mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih kita bisa pegang, masih bisa kita sentuh, yang alhamdulillah masih bisa kita hafal ya. Bagus berarti loh, kalian jaga. Semoga kalian semua bisa menjadi penghafal Al-Quran yang menjadi penjaga daripada keaslian kitab suci Al-Quran. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. الله
أشعل. احموا رسول الله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فليشهد العرب والناس جميعا. فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط. لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب. أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افتح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أبعدوهم عن الكعبة. ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله، احموا رسول اتقوا الله يا قوم. حمزة، حمزة. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل. وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم؟ وأنتم تحرمونه حق الكلام. محمد مفتر وكذاب.
ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. Oke, dan terakhir ada sebuah lagu yang sekiranya ini merupakan ringkasan, ya, ringkasan dari pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Lagunya seperti apa? Coba kita dengarkan. Oke, Bapak yang langsung menyanyikan ya. Gelar ulul azmi untuk para rasul, tidak pernah menyerah dan sangatlah tabah. Jumlahnya itu hanya ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Bedanya para nabi dengan para rasul, wahyu para nabi untuk diri sendiri, sedangkan para rasul mendapatkan wahyu tidak untuk sendiri, juga untuk umatnya. Oke, dan yang terakhir, bedanya Nabi dan para Rasul sebagaimana tadi lagu, yaitu kalau persamaannya Nabi dan Rasul sama-sama seorang lelaki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau Nabi mendapat wahyu dari Allah namun hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Kalau Nabi belum tentu Rasul, jadi kalau Nabi dia nggak bakal Rasul, belum tentu bisa menjadi seorang Rasul kalau tidak dipilihkan oleh Allah untuk diberikan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi ya, tapi kalau Rasul sudah tentu Nabi. Maksudnya apa? Jadi kalau awalnya pertama mereka dipilih menjadi seorang Nabi, kemudian setelah menjadi seorang Nabi baru dipilih menjadi seorang Rasul. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi Nabi jumlahnya ada banyak, tapi Nabi belum tentu menjadi Rasul. Tapi kalau Rasul sudah tentu menjadi Nabi. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan. Bila ada pertanyaan yang masih kalian kurang pahami, kalian bisa silakan tanyakan di komentar di bawah atau bisa langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp Bapak. Oke, itu saja. Terus semangat. Semoga Allah selalu berikan kemudahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.